Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, 10 IPA 2 ingin menjelaskan kerajaan Pajang yang terdiri dari saya sendiri yang bernama Nurul Amalia, Luluil Mukaromah, Raja Nurizki, Samira Bintang Nabila, dan Salsabila Safin. Saya Lulul Mukaromah dari kelas IPA 2 akan menjelaskan letak kerajaan dan kurun waktu kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang adalah kerajaan Islam di Jawa yang didirikan oleh Jaka Tingkir. Letak kerajaan Pajang berada di Peging, yang dulunya dipimpin oleh Ki Ajeng Peging selaku bupati. Kesultanan Pajang adalah satu kesultanan yang berpusat di Jawa Tengah sebagai kelanjutan Kesultanan Demak. Kompleks keraton pada zaman ini tinggal tersisa berupa batas-batas fondasinya saja yang berada di Kelurahan Pajang, Kota Surakarta, dan Desa Mukam Haji, Kartusuro, Sukoharjo. Kerajaan Pajang adalah salah satu kerajaan Islam di Jawa. Walaupun pemerintahannya tidak begitu lama, namun kerajaan Pajang pernah berkuasa. Kerajaan Pajang ini muncul diperkirakan sebelum kerajaan Majapahit runtuh. Saat itu, kerajaan Majapahit masih berkuasa sehingga kerajaan Pajang belum terlalu diperhatikan. Pada abad ke-14, Pajang sudah disebut dalam kitab Negara Kartagama karena dikunjungi oleh Hayam Wuruk dalam perjalanannya memeriksa bagian barat. Kurun waktu berlangsungnya kerajaan ini adalah pada tahun 1568 hingga 1587. Saya Salsabila Safin, absen 32 dari kelas 10 IPA 2, ingin menjelaskan mengenai masa pemerintahan Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang didirikan oleh Jaka Tingkir yang berasal dari Pengging, yakni di lereng Gunung Merapi. Ia adalah menantu dari Sultan Trenggono yang diberikan kekuasaan di Pajang. Nah, Kesultanan Pajang juga memiliki beberapa daerah kekuasaan seperti Pajang, Madiun, Mataram, Pati, Demak, Jepara, dan Bojonegoro. Kerajaan Pajang berada di masa keemasannya pada masa kepemimpinan Hadiwijaya, di mana beliau dapat membuat para raja penting di Jawa Timur mengakui kekuasaannya. Beliau juga berhasil memperluas daerahnya. Ia memperluas kekuasaannya di tanah pedalaman ke arah timur sampai Madiun, yang berada di aliran tanah anak terbesar Sungai Bengawan Solo. Setelah itu, secara berturut-turut, dia juga bisa menaklukkan daerah lain. Pada tahun 1554, dia berhasil menaklukkan Blora. Dan pada tahun 1577, ia berhasil menaklukkan Kediri. Selain memperluas daerahnya, Pajang juga memiliki lumbung padi yang besar, karena irigasinya berjalan dengan lancar. Dalam aspek sosial budaya dan ekonomi, Pajang mengalami kemajuan. Tahun 1581, ia berhasil mendapat pengakuan sebagai Sultan Islam dari raja-raja penting di Jawa Timur. Nama saya Samira Bintang Nabila, absen 35. Saya ingin menjelaskan tentang penyebab runtuhnya kerajaan Pajang. Sepulang dari perang, Sultan Hadiwijaya jatuh sakit dan meninggal dunia. Terjadi persaingan antar putra dan menantunya, yaitu Pangeran Benawa dan Arya Pangiri. Arya Pangiri berhasil naik tahta pada tahun 1583, dan pemerintahan Arya Pangiri ini hanya berfokus pada usaha pembalasan dendam terhadap Mataram. Kehidupan rakyat Pajang terabaikan, yang membuat Pangeran Benawa yang sudah tersingkir ke Jipang merasa prihatin. Pada tahun 1586, Pangeran Benawa bersama Sutawijaya datang untuk menyerbu Pajang. Meskipun pada tahun 1582 Sutawijaya memerangi Sultan Hadiwijaya, namun Pangeran Benawa tetap menganggapinya sebagai saudara tua. Perang antara Pajang melawan Jipang dan Mataram akhirnya diakhiri dengan kekalahan Arya Pangiri. Ia dikembalikan ke negeri asalnya, yaitu Demak. Pangeran Benawa kemudian menjadi Raja Pajang yang ketiga. Pemerintahan Pangeran Benawa berakhir pada 1587. Tidak ada putra mahkota yang dapat menggantikannya, jadi kerajaan Pajang diberikan kepada Sutawijaya sebagai bawahan Mataram. Nama saya Raja Nurizki. Saya di sini ingin menjelaskan tentang peninggalan kerajaan Pajang. Yang pertama, Pasar Lawean. Lawean merupakan julukan untuk sebuah pasar yang letaknya tidak jauh dari lokasi Bandar Kabanaran. Dahulu kala, pasar ini menjadi sentra utama dari kegiatan perdagangan yang terjadi di wilayah Bandar Kabanaran. Yang kedua, Bandar Kabanaran. Situs sejarah ini berlokasi di Jalan Nitik, RT 4, RW 1, Kelurahan Lawean, Kecamatan Lawean, Kabupaten Surakarta. Bandar Kabanaran adalah kota yang berkembang pada masa kekuasaan Pajang dan terletak di tepi Sungai Jenes, anak sungai dari Sungai Bengawan Solo. Yang ketiga, Masjid Lawean. Masjid Lawean merupakan salah satu dari peninggalan Pajang yang berlokasi di Jalan Liris, nomor 1, Dusun Belukan, RT 04, RW 04, Kelurahan Pajang, Kecamatan Pajang, Surakarta. Yang keempat, Batik Lawean.
Kampung Batik Laweyan adalah tur sejarah yang dikelola langsung oleh pemerintah Solo. Hal ini dilakukan untuk menarik perhatian dari wisatawan asing dan juga lokal untuk melihat seni batik dari wilayah Laweyan. Yang kelima, makan dari pejabat Pajang. Warisan yang tak kalah penting dari Kerajaan Pajang yaitu kompleks pemakaman pejabat Kesultanan Pajang. Setidaknya ada 20 kuburan di dalam pemakaman ini. Dan salah satunya merupakan makam dari Ki Ageng Henis, salah satu pelopor pendiri Kerajaan Pajang. Saya Nurul Amalia ingin menjelaskan di bagian kesimpulan. Kesimpulannya adalah Kerajaan Pajang berada di Pengging yang didirikan oleh Jaka Tingkir yang dulunya dipimpin oleh Ki Ageng Pengging selaku bupati. Kesultanan Pajang adalah kesultanan yang berada di Jawa Tengah sebagai Kesultanan Demak. Kerajaan Pajang muncul sebelum Kerajaan Majapahit runtuh. Pada abad ke-14 sudah disebut dalam kitab Negara Kertagama karena dikunjungi oleh Hayam Wuruk dalam perjalanannya memeriksa bagian barat. Setelah Sultan Hadiwijaya meninggal, Arya Panggiri berusaha merebut Pajang. Tapi Arya Panggiri kurang mendapat dukungan dari rakyat, sebab ia bukan keturunan Hadiwijaya. Hal itu merupakan kesempatan Pangeran Benawa untuk merebut kembali kekuasaannya. Dengan bantuan Sutawijaya, Arya Panggiri berhasil dikalahkan. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.